Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serianto dari kelas 7D Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma data mining yang bertujuan untuk menjawab soal UAS saya, yaitu pada hari Rabu tanggal 17. Data mining adalah proses pemilihan kumpulan data besar untuk mendefinisikan dan hubungan yang tepat membantu mencegah masalah tekstual analisis dan data. Dan alat ini mungkin perusahaan untuk mempresisi tren masa depan. Terjadinya akurat. Data mining adalah komponen penting dari kesuksesan inisiatif analisis yang ada di sebuah organisasi. Data mining yang efektif dapat membantu dalam berbagai aspek, perencanaan strategi, bisnis, dan pengelolaan operasi, termasuk fungsi yang berhubungan dengan pelanggaran seperti pemasaran, periklanan, penjualan, dan dukungan pelanggaran manufaktur, manajemen rantai pasokan, keuangan, dan SDM. Data mining juga digunakan untuk mendeteksi penipuan, manajemen risiko, perencanaan, keamanan cyber, dan masih banyak lagi. Dan ada pula banyak sekali manfaat data mining dapat membantu perusahaannya. Itu antara lain, yang pertama, mengefektifkan pemasaran dan penjualan. Data mining perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah pelayanan pelanggan dengan lebih cepat dan memberikan informasi terkini kepada agen pusat. Yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan manajemen rantai pasokan. Perusahaan dapat melihat tren pasar dan memperkirakan pemerintah produk dengan lebih akurat melalui data mining. Hal ini kemungkinan perusahaan untuk mengelola inventaris barang dan pasokan dengan lebih baik. Yaitu selanjutnya ada juga menggunakan beberapa metode data mining yang paling populer, yang sering kita kenal, yaitu yang pertama asosiasi atau yang juga disebut dengan sebagai analisis keranjang pasar, digunakan untuk menemukan korelasi atau hubungan antar titik dalam kumpulan data korelasi, atau hubungan tersebut kemudian akan menambah nilai pada kumpulan. Dan yang kedua itu ada klarifikasi. Metode klarifikasi menetapkan elemen dan kumpulan data ke berbagai kategori yang didefinisikan dan diringkas yang lebih tepat dari data yang mendatasi di seluruh fitur atau link produk lainnya atau yang serupa. Yang ketiga ada juga yaitu pengelompokan. Pengelompokan hampir mirip dengan klarifikasi, tetapi metode ini lebih mengidentifikasikan kesamaan antar objek, kemudian mengelompokkan item tersebut berdasarkan apa yang membuatnya perbedaan dari item lainnya. Yang keempat yaitu ada neural network. Neural network adalah seperti perangkat algoritma yang mensimulasikan aktivitas otak manusia. Yang kelima yaitu ada analisis prediktif. Melalui metode analisis prediktif, informasi historis untuk membantu model grafis atau matematis akan dimanfaatkan untuk memperkirakan hasil di masa depan yang akan datang. Dalam metode ini, studi kasus yang diselesaikannya ini ada kayak contohnya penjualan ikan menggunakan metode algoritma data mining, atau rumah sakit sebagai contoh lainnya. Dan ada juga cara organisasi dan perusahaan di beberapa industri menggunakan data mining. Yang pertama yaitu tadi saya sebutin. Yang pertama mungkin kayak contoh layanan keuangan. Bank dan perusahaan
Kartu kredit bukan data mining untuk membangun model risiko keuangan, mendeteksi transaksi penipuan serta memeriksa aplikasi pinjaman dan kredit. Data mining juga memainkan peran kunci dalam pemasaran dan mengidentifikasikan peluang penjual potensi dengan pelanggaran yang sudah ada. Yang kedua yaitu contohnya hiburan, layanan streaming seperti YouTube atau Spotify atau aplikasi yang lainnya sebagai jenisnya. Itu data mining untuk menganalisis apa yang ditonton atau didengar oleh penggunanya. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk membuat rekomendasi yang diperoleh berdasarkan kebiasaan penonton dan dengarkan setiap penggunanya. Yang ketiga yaitu kayak layanan kesehatan yang ada di rumah sakit atau klinik apa ya, bagainya itu menggunakan juga data mining yang digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis kondisi medis, merawat pasien, serta menganalisis X-ray dan hasil penciptaan medis lainnya. Penelitian medis juga sangat membantu pada penambangan data, machine learning, dan bentuk analisis lainnya. Dan data mining ini sangat membantu kita dalam berbagai pekerjaan yang menggunakan data mining. Atau sebagai contohnya di kasusnya itu seperti mungkin ya tadi penjualan online atau sebagai jenisnya itu. Mungkin sekian yang saya jelaskan tentang data mining, algoritma data mining. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidakpasan dengan jawaban saya. Saya minta maaf. Semoga dengan video saya ini jawaban saya dapat diterima dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.